tambahan itu ada Pak kepala lab 12 jam. Bentar, saya lagi nggak fokus dulu, bentar ya. Bentar halo, ya, bentar kayak. Iya. Oh iya Pak. Bentar ya. Sambil nunggu yang lain masuk. Ini Pak jumlah jam saya Pak. Iya. Masalahnya ini Pak jumlah jam yang tatap muka itu di induk kurang 12 jam Pak. Ibu ngajar di? Nah di sini Pak di SMK 5 kan ngajar sejarah Pak. Ngajar sejarah berapa jam? Halo ya, berapa jam Ibu ngajar sejarahnya? Nah sejarah itu Pak 3 jam 3 jam per ini Pak, per kelas. Per kelas. Jadi totalnya berapa Ibu ngajar? Ya totalnya Ibu ngajar jadi berapa jam? Nah cuma 6 jam Pak yang saya pegang karena kebetulan 2 orang guru sejarah Pak. 6 jam di sekolah induk Pak. Nanti dulu, guru sejarahnya ada 2 orang. Halo? Iya Pak, 2 orang. Terus total keseluruhan jam sejarah ada berapa? Sejarah itu ada 6 rombel Pak. Kebetulan yang satunya dia pegang 4 dan saya 2, cuma 6 jam. Oke, yang lain pegang 4 kali 3 12 jam, ya kan? Iya. Ya, terus dia dapat tugas tambahan. Sekali, Pak. Iya. Dia dapat tugas tambahan. Iya. Iya. Nah, saya tugas tambahannya Pak, kepala lab 12 jam. Ibu kepala lab 12 jam. Oke. Jadi Ibu totalnya cuma 18. Ya. Terus ini Pak, saya ambil jam di luar Pak. Oke, jam di luar berapa jam? Pak. Berapa jam? Iya, saya ambil jam mengajar di luar Pak. Jam Pak. Berapa jam? 6 Pak. Jam. Oke, sekarang di info GTK-nya gimana statusnya? Status di info GTK-nya gimana? Statusnya sudah valid Pak. Sudah valid? Statusnya sudah valid Pak. Enggak masalah dong kalau gitu. Iya Pak. Terus masalahnya di mana? Iya Pak. Iya, masalahnya di mana? Itu kan sudah valid. Halo? Halo? Itu kan statusnya sudah valid. Nah itu sudah Pak, sudah valid. Kalau sudah valid, iya, betul, Pak. Masalahnya di mana? Terus ini Pak, katanya dari dinas tidak bisa diusulkan Pak, kalau nggak 12 jam di induk. Jadi kalau tidak 12 jam di induk, menurut dinas tidak bisa diusulkan, begitu? Iya. Oke. Iya, betul sekali. Info Pak, iya. Baik. Nah, Ibu, kalau menunggu saya jelaskan nggak masalah nih. Ini butuh waktu mungkin sekitar 1 jam, nggak masalah. Biar paham nanti saya jelaskan aturannya kenapa 12. Oke. Tidak masalah Pak. Baik ya. Nah nanti pada saat ngedengerin ini sangat bersyukur Pak. Iya. Bersyukur sudah diundang. Oke, nanti pada saat saya jelaskan, tolong mic-nya di mute aja ya. Biar mic-nya di mute aja. Biar suaranya tidak mendengung. Ya. Ya, siap Bang. Selamat datang Mas Dwi, telat banget ini. Iya, Pak. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan segala kesalahan kita yang sudah lalu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu dan Bapak, ini cuma berdua. Sebenarnya saya ngundang 3 orang. Ini yang sangat ini sebenarnya kemarin pertanyaannya dari Bu Desraswati kalau nggak salah namanya di Facebook ya. Cuma karena beliau tidak hadir, saya bilang saya ganti dengan orang lain, cuma kasih jempol aja di Facebook. Baik. Ya, nanti kita masalahnya sudah kita pahami bersama bahwa yang sekali ini yang dibahas adalah
status datanya tidak 24 jam di info BTK ya, tidak 24 jam, tetapi statusnya valid, perlu verifikasi dinas, begitu kan ya. Nah, tetapi Dinas Pendidikan tidak mau mengusulkan karena ada yang alasannya tidak 24 jam, ada juga yang alasannya karena di sekolah induknya tidak 12 jam. Sementara di Permen beban kerja guru Permen 15 tahun 2018 bahwa di sekolah induk itu wajib 12 jam minimal. Oke. Kita bahas aja dulu paparan yang sudah saya siapkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa mungkin ini pernah saya buatkan videonya ya. Mungkin ini pernah saya buatkan videonya, tapi ya mungkin karena ada belum nonton semua, tapi ya nggak masalah juga ya, kita bahas lagi lah di sini. Baik, ini pernah saya paparkan dulu awal-awal tahun 2020 ya. Nah, persiapan SKTP ya, ini di bulan Februari ini ya, saya ininya. Baik, di tahun 2020 ini ya, untuk regulasi ini kita masih banyak mengambil regulasi tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, regulasi tahun 2018 ini yang sudah ada apa? Ini sebenarnya regulasi yang sekarang masih sama dengan regulasi yang kemarin ya. Oke. Biar suaranya tidak mendengung, bagaimana kalau dimatikan dulu deh suaranya? Suaranya banyak kemersek nih. Di mute aja, di mute dulu ya. Mic-nya di mute dulu. Nah, saya aja yang mute deh kalau gitu. Baik, ya. Nah, di tahun 2019 kemarin ya, Permendikbud yang pernah keluar ini adalah Permendikbud 15 tahun 2018. Ini dasar kita untuk menghitung beban kerja guru ya. Permendikbud 15 tahun 2018. Ini dasar kita untuk menghitung beban kerja guru. Dan terus ada Permendikbud 19 tahun 2019. Ini tentang juknis tunjangan profesi ya. Dan isinya juga tidak jauh dari dasarnya, yaitu beban kerja guru. Terus Permendikbud 16 tahun 2019 tentang linearitas ya. Nah, apa sih yang ada di Permendikbud 15 ini? Beban kerja guru ini ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 yaitu nomor 15 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi ini bukan cuma untuk guru sebenarnya permen ini, untuk pengawas juga untuk kepala sekolah ya. Nah, tapi sekarang kita fokus kepada gurunya ya, karena kalau kepala sekolah sekarang banyak yang sudah valid ya. Nah, di dalam pasal 2 saya tidak bahas keseluruhan ya. Tidak secara keseluruhan saya bahas, karena kalau saya bahas secara keseluruhan nanti bisa habis berjam-jam videonya. Kasihan yang pakai HP untuk pulsanya ya. Kuotanya bisa habis kegerus cuma untuk dengerin ini doang nanti ya. Baik, saya ambil poin-poinnya saja yang berhubungan dengan beban kerja guru yang kita validasi untuk kepentingan tunjangan profesi gitu ya. Nah, ini masih banyak yang memahaminya sebagian-sebagian gitu. Jadi memahaminya cuma konteksnya sebagian-sebagian saja, tidak sehingga akhirnya ada yang ini nggak bisa karena tidak 24 jam. Oh, ini nggak bisa karena ini tidak 12 jam di induk gitu loh. Nah, sekarang kalau memang seperti itu, ini logika saya, bagaimana dengan sekolah yang cuma 3 rombel? 1 mapel jamnya cuma 2. 3 rombel dikali 2 berapa gitu loh. Kan cuma 6 gitu. Lah kalau sementara guru itu dibutuhkan
Kalau seandainya dia cuma 6 jam, terus tidak dapat tunjangan profesi, dia pergi mengajar ke tempat lain, karena di situ tidak terbit tunjangan profesinya, siapa yang harus mengajar? 3 rombel itu sudah termasuk banyak gitu. Maksudnya rombelnya banyak gitu. Jadi kalau digantikan dengan orang lain, belum tentu orang lain bisa linear, belum tentu orang lain juga bisa kompeten gitu loh. Ya, kompetensinya belum tentu masuk gitu kan. Nah, itu ilustrasi awal lah gitu ya. Jadi gimana kalau ini? Nah, sekarang kita lihat permennya ya. Permen 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru. Saya ambil pasal 2. Pasal 2 ini ada beberapa poin ya yang saya bahas sekarang, yang 3 poin aja dulu. Yang pertama, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja 40 jam. Ini beban kerja 40 jam per minggu di satuan administrasi pangkalnya, di sekolah induknya. Nah, sekarang beban kerja guru itu dituntut 40 jam. Beban kerja loh ya, bukan tatap muka nih. Beban kerja masih. Ya, ini 40 jam di sekolah induk. Bagaimana dia bisa mengajar keluar kalau dia dituntut 40 jam di sekolah induk? Kalau di sekolah induk 40 jam, absensinya harus 40 jam per minggu, maka sudah bisa dipastikan kalau guru itu mengajar 5 hari, maka di sana dia harus 8 jam penuh. Nggak bisa ngajar keluar. Benar nggak? Ya, kalau dia 40 jam minggu, ini jamnya masih jam-jam dinding nih, karena ini beban kerja ya, bukan tatap muka, ini beban kerja. Nah, kalau dia di sana 40 jam, wajib 40 jam di sekolah induknya, entah itu ngajar, entah itu menyelesaikan administrasi, macam-macam lah ya. Maka satu hari dia harus 8 jam. 8 jam dinding gitu loh. Ya, yang 1 jamnya 60 menit. Nah, itu berapa lah? Dari jam berapa sampai jam berapa? Anggaplah kalau 8 jam itu berarti kalau dia masuk jam 8, dia harus pulang jam berapa itu kalau 8 jam? Ya. Nah, berarti harus pulang jam 4 sore. Kan nggak ada waktu dia mengajar keluar. Dia cuma punya waktu mengajar keluar 1 hari di hari Sabtu. Kalau 5 hari kerja. Kalau 6 hari kerja ya mungkin anggaplah sama lah. 6 hari kerja pun dia di sana cukup 5 hari di sana. Sisa 1 hari bisa ngajar keluar. Tapi cuma 1 hari. 1 hari itu bisa berapa jam gitu. Kan nggak mungkin bisa terpenuhi gitu ya. Oke, ini dasarnya dulu. Jadi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerjanya itu sebanyak 40 jam. Ya, 40 jam. Ini bukan tatap muka. Nah, beban kerja selama 40 jam itu dalam 1 minggu dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 37 jam jam efektif gitu loh. Ya, dan yang 2,5 jam istirahat. Itu ya. Jadi 37,5 jam ini efektifnya. Jadi 2,5 jamnya itu istirahat. Ya. Nah, tapi dalam konteks ini berarti dia tetap di sekolah induknya 40 jam gitu. Cuma 2 jamnya, 2,5 jamnya ya, dalam 1 minggu 2,5 jam. Itu berarti kalau seminggunya itu 5 gitu, 5 hari, maka 2,5 jam ini ya berarti seharinya cuma 30 menit untuk istirahat. Gitu ya. Nah, dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat. Boleh tuh jam istirahatnya kalau kurang nambah. Tapi tidak boleh mengurangi jam kerja efektif. Nah, gimana caranya? Ya caranya dia nggak boleh kalau misalnya dia sekarang nambah jam istirahat, yang tadi 1/2 jam bikin 1 jam, maka yang tadinya pulang jam 4 dia harus mundur pulangnya sampai jam 4:30. Ini konteksnya, konteks kewajiban jam kerja. Ya, jam kerja di sekolah ini harus 40 jam per minggu. Baik gitu. Mau ada kelas, mau tidak ada kelas, mau ngajar, mau tidak ngajar, pokoknya di sekolah 40 jam. Gitu ya. Ini beban kerjanya, ya, belum beban tatap muka. Nah, intisarinya dari situ adalah guru wajib hadir sekolah selama 40 jam. Termasuk jam istirahat ya, walaupun tidak ada jadwal mengajar. Jadi kalau ibu cuma pegang 3 kelas, anggaplah pegang 3 kelas gitu, atau 2 kelas ibu pegangnya, 2 atau 3 kelas ya,
Oke. Nggak, suaranya nggak kedengeran ya karena di mute. Oke. Anggaplah Ibu pegang ya pokoknya anggaplah 3 kelas. Nah, kalaupun 3 kelas berarti ngajar cuma 3 hari. Ya. Nah, setelah ngajar gitu ya, itu kan masih ada hari kosong, itu tetap harus hadir. Ini konteksnya dalam beban kerja ya, bukan tatap muka nih. Nah, tatap mukanya cuma 6 jam. Tatap mukanya cuma 6 jam, tapi kehadirannya wajib 40 jam. Nah, ini bedakan juga nih. Tatap muka itu 1 jamnya cuma 45 menit untuk yang SMA atau SMK. Ya kan? Nah, sementara jam kerja itu adalah 60 menit 1 jamnya. Itu. Ini harus nanti silahkan disimak di ini lagi lah ya, dipahami lagi lah nanti ya. Karena kalau ini biasanya 40 jam itu adalah kewajiban full sebagai seorang pegawai gitu ya. Nah, 24 jam itu tatap muka. Dan tatap muka pun sebenarnya masih bisa diganti lagi dengan jam-jam yang lain yang ekivalensi, tugas tambahan dan sebagainya ya. Nah, kepala sekolah wajib di sekolah selama 40 jam. Oke, kita nggak bahas kepala sekolah lah gitu ya. Pengawas sekolah juga sama lah, kita nggak bahas itu. Kita lewat langsung. Nah, sekarang apa dampaknya ketunjangan profesi? Dampaknya apa? Walau SKTP terbit, tapi guru tidak hadir sekolah, maka tidak bisa dibayarkan tunjangan profesinya. Ini, ketidakhadiran guru karena cuti harus sesuai dengan aturan Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Ini intisarinya, dampaknya ya, dampak terhadap tunjangan profesi. Jadi kehadirannya tetap wajib tuh 40 jam. Kehadirannya tetap wajib. Dalam seminggu guru itu wajib kehadirannya di sekolah adalah 40 jam. Nah, sekarang dalam kondisi WFH, work from home, ya itu mekanismenya diserahkan kepada kepala sekolahnya masing-masing. Ya, harus seperti apa? 40 jam itu bisa ketemu ya. Nanti ada kebijakan-kebijakan lah di sana ya, dalam kondisi yang seperti ini ya. Tapi aturan dasarnya adalah kewajiban kewajiban kehadiran, beban kerja tadi, kehadiran itu adalah 40 jam. Oke, kita lanjut ya. Nah, kegiatan guru di sekolah selama 37 jam per minggu tadi, nah ini kegiatannya. Nah, ngapain? Merencanakan, membimbing, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, evaluasi ya. Pertama, merencanakan pembelajaran. Kalau kita guru, nah kita merencanakan pembelajaran, apa yang harus kita ajarkan. Jika pelajaran sejarah, materi apa yang harus kita bahas sekarang, sejarah apa yang harus kita bahas sekarang, kan begitu. Terus melaksanakan pembelajaran, ya kita ajarkan apa materinya yang belum kita ajarkan ke siswa, sesuai dengan rencana yang pernah kita buat. Nah, setelah ada pembelajaran, mungkin akan ada evaluasi. Tidak setiap hari ada evaluasi, tentunya di hari-hari tertentu saja evaluasinya. Ya kan? Nah, terus menilai hasilnya, membimbing, melatih ya peserta didik. Ya, kalau ada yang dapat tugas ekstrakurikuler, ya membina pramuka, ya, itu melakukan pembimbingan dan pelatihan ya sesuai dengan jam kerjanya gitu. Jadi tuh kalau ada ekstrakurikuler di hari Minggu, sebenarnya juga sudah di luar jam kerjanya guru gitu ya. Nah, jam kerja guru ya 37 ini, ya 40 jam dipotong istirahat tadi. Itu yang dimanfaatkan, seharusnya sih begitu. Idealnya begitu ya. Tapi kan kadang-kadang saya bimbing pramuka, kalau hari biasa mah cuma waktunya sedikit. Saya pengennya hari Minggu saja biar penuh. Ya silahkan juga, nggak jadi masalah. Jadi masalah waktu itu diatur oleh sekolah masing-masing, disesuaikan jam kerjanya, nanti diperhitungkan jam kerjanya gitu ya. Nah, mekanismenya nanti bisa di sekolah masing-masing. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat, ya itu tadi ya, masing macam-macam lah ya. Nah, lalu intisarinya apa nih dari sini ya? Selain melaksanakan pembelajaran minimal 24 jam tatap muka. Nah, ini kalau pembelajaran minimalnya 20 jam tatap muka, ini standarnya. Guru wajib melaksanakan tugas lainnya ya. Kewajiban sebagai pegawai memenuhi jam kerja 40 jam, melaksanakan semua tugas ya sesuai dengan pasal 3 ya. Kewajiban minimal 24 jam tatap muka, mendapatkan tunjangan profesi bagi yang guru, kepala sekolah, pengawas yang sudah bersertifikat pendidik. Nah, ini udah jelas lah
ya. Nah, sekarang pasal 4, pemenuhan jam tatap muka. Nah, ini Ibu bermasalah di sini. Mas Dwi juga tadi ya tuh permasalahannya nggak jauh beda dengan di sini, ya. Ya, kenapa dinas nggak mau ngusulin ya rata-rata karena tatap mukanya tidak 24 jam gitu ya. Ini pasalnya pasal 4. Permendikbud 15 tahun 2018 pasal 4. Ya. Ingat, permen ini ada pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 seluruhnya. Jadi bacanya jangan pasal 4 doang gitu ya. Kita tunggu sampai pasal berikutnya gitu ya. Jadi harus sampai tuntas. Nggak bisa sepotong-sepotong. Harus tuntas. Kalau sepotong-sepotong ya hasilnya juga dipotong-potong nanti gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam pasal 4 saya ambil poin yang saja yaitu poin 3 yang berhubungan dengan tunjangan profesi langsung lah ya. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipenuhi paling sedikit 24 jam. Nanti silakan lihat sendiri pasal 4 ayat 2 itu apa dibaca. Ya, biar nggak malas dibaca Permendikbud 15-nya, ya. Pasal 2-nya apa, ayat 2-nya apa? Pasal 4 ayat 2 itu apa isinya? Silakan dibaca nanti permennya ya. Banyak Bu di internet. Oke, tinggal cari aja. Permendikbud 15 tahun 2018. Itu keroyokan keluar pasti di Google itu ya. Silakan dibaca ya, di-download PDF-nya, ya, dipelajari ya. Nah, pemenuhan itu minimalnya itu adalah paling sedikitnya 24 jam tatap muka. Tatap muka paling sedikit 24 jam. Ya, paling banyaknya 40 jam. Tapi kalau ada guru yang ngajaran lebih dari 40 jam, ya di kami pun masih oke lah. Masih oke gitu loh. Tidak terlalu dipermasalahkan ya. Nah, kalau memang terutama di daerah khusus lah. Kalau daerah khusus ini kayaknya agak sulit kalau hanya cuma gurunya cuma 1 sementara kelasnya banyak ya. Oke. Yang ayat 4, pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipenuhi oleh guru bimbingan konseling atau guru TK ya, dengan membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar. Jadi 24 jam itu ekuivalen dengan 5 rombongan belajar minimal. 24 itu ekuivalen dengan 5 rombel bagi guru BK dan guru TIK. Ya, maksimumnya berapa? 8 rombel. Kalau tidak salah ya. Itu 8 rombel. Oke. Baik, nah ini intisarinya ya. Kewajiban melaksanakan pembelajaran adalah 24 sampai dengan 40 jam tatap muka. Setara dengan 5 jam sampai dengan 8 rombel untuk guru TK dan guru BK. Pemenuhan minimal 24 jam tatap muka ya didapat dari mana? Dari pembelajaran tatap muka di kelas, ngajar langsung di kelas gitu loh ya. Terus tugas tambahan, pemenuhan tatap muka ya, pemenuhan tatap muka di ini 24 jam ini ada pembelajaran di kelas. Jadi Ibu ya Mas Dwi ngajar di kelas ya, itu dihitung tatap mukanya berapa. Nah, itu bisa kita hitung di rombel. Di rombelnya ada berapa jam, ngajar berapa, ada berapa rombel yang kita ajar. Nah, itu langsung kita hitung. Ya, sesuai dengan data yang ada di Dapodiknya. Ya, kalau tidak bentrok datanya dengan data yang lain. Ya, kita akan hitung. Jadi, terus yang kedua, tugas tambahan. Tugas tambahan yang setara dengan 12 jam tatap muka. Kepala lab, kepala perpus, kepala bengkel, kepala program studi, kepala laboratorium, apalagi laboratorium sama lab sama saja ya. Terus kepala-kepala lah yang 12 jam ya. Tugas tambahan utama ya. Unit produksi. Iya, unit produksi di SMK ya. Nah, itu 12 jam. Ya. Itu kita hitung ya. Itu kita hitung ya. Tapi tugas tambahan tadi wajib di sekolah induk, tidak bisa kalau bukan di sekolah induk. Wajib di sekolah induk ya, wajib di sekolah induk. Nah, tugas tambahan lain ini maksimumnya 6 jam ya. Tapi tugas tambahan lain baru bisa dikerjakan, baru bisa kita akomodir, baru bisa kita anggap untuk menambah jam jika hitungan kelebihan gurunya tidak berlebih.
Ya, jika tidak berlebih. Jadi kalau berlebih nggak bisa, gitu ya. Baik ya. Nah ini kalau dia tidak berlebih, maka baru kita hitung kelebihan jam ekuivalensinya. Nah, melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah ini dia. Ini dinas banyak perpatokan ke sini. Minimal 18 jam tatap muka di induk. Ya, di induk minimal 18 jam tatap muka. Minimal 12 jam tatap muka di sekolah induk, 6 jam di sekolah lain. Jadi jam mengajarnya ini 18 itu adalah 12 jam di induknya, 6 jam di sekolah lain. Ya. Nah, ini terhitung 18 jam. Ya. Untuk pemenuhan minimal 24 jam tatap muka, guru diberi tugas tambahan lain ekuivalensi jika tidak kelebihan guru. Nah, kalau dia sudah memenuhi 18 jam, ya, jadi 12 jam tatap muka di induk plus 6 jam di non induk, maka TTLE dimasukkan. Jadi bisa penuh 24 jam. Oke. Nah, ini banyak mungkin yang dinas-dinas berpatokan dari sini dan dia berhenti cuma sampai sini. Sekarang bagi lanjut. Jadi jangan berhenti sampai situ. Kita lanjut. Ini masih ada terusannya, belum selesai. Gitu ya, masih ada lanjutannya. Kalau berhenti di sini ya taunya cuma 12 jam tatap muka. Kalau nggak 12 jam nggak bisa diusulkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti operator tunjangannya juga melihat ini ya sehingga datanya bisa valid. Kita lanjut. Ya. Pengecualian minimal JTM. Nah ini, saya loncat langsung ke pasal 13. Di dalam pasal 13, ini ada ayat 1, pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tadi. Ya, dalam pasal 4 tadi ayat 3 dapat dikecualikan. Dapat dikecualikan, stabilo. Yang kerang gitu ya, dapat dikecualikan. Bagaimana pengecualiannya? Dikecualikan untuk guru yang tidak dapat memenuhi minimal 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. Berdasarkan struktur kurikulumnya, dia nggak bisa memenuhi 24 jam. Berdasarkan struktur kurikulumnya nih. Nah ini kenapa Bu Hasna malah keluar nih? Ya malah keluar. Kenapa ini dia? Ya, padahal dia yang nanya dari tadi ini berkali-kali masuk ya. Ya tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin dia akan tonton videonya. Jadi kita tinggal berdua saja Mas Bi. Ya. Kalau ada guru rombalnya cuma 3, jamnya cuma 2 kali 3 itu cuma 6 jam. Itu berdasarkan struktur kurikulum dia sudah tidak bisa terpenuhi. Bukan kesalahan gurunya. Tapi karena struktur kurikulumnya memang sudah tidak bisa memenuhi itu. Itulah. Dia sudah terbatas. Dia cuma bisa memenuhi ya 6 jam gitu. Tapi kalau dia keluar, siapa yang mengajar itu 6 jam tadi gitu. Belum tentu ada guru yang paham sejarah kalau misalnya ini adalah mata pelajaran sejarah. Belum tentu ada paham guru yang lain mengajar sejarah. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu guru-guru yang seperti itu bisa dikecualikan. Jadi kalau status di info GTK-nya valid, itu harusnya bisa diusulkan. Ini pasalnya, pasal 13 ayat 1. Pengecualian. Tidak harus 24 jam. Tapi, kalau jamnya kurang, dia harus penuhi semaksimal mungkin dengan ekuivalensi. Dia penuhi semaksimal mungkin dengan mengajar keluar. Tapi kalau misalnya dia berada di daerah tertinggal, yang jauh kemana-mana, ya sudah. Efektifkan mengajarnya di sekolah induk. Ekuivalensi tambahkan. Mengajar 6 jam, ekuivalensi 6 jam. 12 jam. Ya sudah, karena itu keterbatasan kurikulumnya cuma sampai situ. Nggak bisa lagi. Mengajar keluar udah nggak bisa. Ya 6 jam itu, 12 jam itulah yang bisa. Ya, 6 jam mengajar, ekuivalensi 6. Silakan. Itu harusnya bisa valid gitu. Itu harusnya bisa valid. Jadi nggak
nggak saklek gitu ya, nggak saklek. Jadi jangan cuma perpatokan pada pasal 4, tapi lihat juga pasal 13. Gitu ya. Lihat pasal 13. Itu ada pengecualiannya. Jadi harus lihat ini. Nah, di info GTK pada saat memvalidkan itu sudah mempertimbangkan ini. Sudah mempertimbangkan pasal 13. Maka statusnya jadi valid. Tapi perlu diingat, itu cuma untuk guru yang satu-satunya. Kalau gurunya ada 2, jam mengajarnya kurang, ya nggak bisa valid. Gitu loh. Kalau gurunya 2, lebih dari 1, jam mengajarnya kurang, ya nggak bisa. Itu berarti kelebihan guru. Gitu. Nah, tapi enggak Pak. Saya ini ada gurunya memang 2. Tapi yang satu dapat tugas tambahan sebagai wakasek. Yang satu juga wakasek. Cuma yang saya wakasek, kebetulan saya wakasek. Tapi jamnya tetap kurang. Gitu loh. Tapi jamnya tetap kurang. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Wakasek 12 jam. Ya. Terus mengajar 6 jam jadi 18. Terus guru yang satunya lagi dapat wakasek juga 12 jam. Jadi berapa totalnya? 24 tambah 6, 30. Ya kan? Terus dia yang guru yang satunya lagi mengajar 6 rombel. 6 rombel itu 12. 12 ditambah 30, 42. 42 jam itu butuh 2 guru. 42 jam itu butuh 2 guru. Hitungannya 20. Karena kenapa? Karena tugas tambahan sebagai wakasek ini dianggap sebagai jam tatap muka gitu ya. Jadi dihitung untuk menghitung kebutuhan guru ya. Jadi dihitung di sana ya sebagai penambah jam untuk menghitung kebutuhan guru. Nah, itu kalau misalnya 42 jam berarti kalau kita bagi 24 itu butuh 2 guru. Karena kalau kita bagi 24 sudah 1,5 lebih itu, 1,6 kalau nggak salah. Ya, silakan dihitung pakai kalkulator ya. Nah, karena dia sudah mencukupi di atas 1,5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Pembagiannya yang satu betul 12 tambah 12 biar valid duluan dan saya yakin itu sudah valid ya. Nah, ini kurang. Misalnya 6. Ya, 6 ditambah berapa tadi? 12 jadi 18. Harusnya bisa valid. Bisa. Harusnya bisa valid. Makanya di info GTK keluar statusnya valid. Dan itu harusnya bisa diusulkan. Kenapa bisa diusulkan? Lihat pasal 13. Ya, pasal 13. Nah, poin A, B, C, ya. Oke, ini harusnya bisa. Gitu, ya. Nah, jadi tidak murni perpatokan dengan pasal 4 saja. Gitu. Ya, tidak murni dengan perpatokan dengan pasal 4. Lihat pasal-pasal yang lainnya. Belum lagi nanti di sekolah kecil. Ya, itu lain lagi. Nah, tapi tetap dia kalau tidak berdasarkan struktur kurikulumnya dia sudah tidak bisa mampu memenuhi. Tapi gurunya itu memang dibutuhkan. Itu harusnya bisa valid. Tapi memang Bu, di tempat Ibu harusnya gurunya satu saja. Ya, harusnya gurunya satu saja, jangan 2. Wakil kepala sekolah ya, dan wakil kepala lab itu tugas tambahan yang terpaksa itu. Saya yakin banget itu tugas tambahan yang terpaksa untuk memenuhi kebutuhan jam saja. Ya, jadi sebaiknya sih memang gurunya 1. Nah, tapi kalau memang ada 2 sekarang masih bisa valid ya. Sekarang dia harusnya masih bisa valid dan harusnya itu bisa diusulkan ya. Harus bisa diusulkan karena tugas tambahan sebagai tugas tambahan utama tadi sebagai kepala lab, kepala perpustakaan, wakasek. Nah, ini bisa menjadi penambah untuk menghitung rasio kebutuhan gurunya. Nah, begitu ya. Oke, ini sebenarnya ini pertanyaan Mas Agus dan Bu Hasna harusnya sudah terjawab dengan pasal 13 ini. Harusnya. Iya kan? Benar nggak Mas Dwi? Iya Bang. Iya kan? Udah terjawab harusnya. Jadi tinggal actionnya di operator tunjangan dinas kabupaten kota. Gitu ya. Actionnya ada di sana. Itu Bang. Masalahnya di sana Bang. Ya. Ya, jadi
Kenapa? Karena mereka pun perlu hati-hati, Mas. Saya paham betul, mereka perlu hati-hati. Karena pada saat ada pemeriksaan oleh BPK, mereka yang diubek-ubek, Mas. Pasti akan diperiksa dulu. Ini kenapa dibayar begini? Ini kenapa begini? Ini aturannya mana yang membolehkan dibayar? Pasti begitu. Dan itu pasti pusingnya, Masya Allah pasti itu, ya. Pusing banget itu pasti ya. Oke, nah itu mungkin karena kehati-hatian itulah, maka dia pun harus mencari rujukan yang pas. Nah, mungkin dengan adanya ini, insya Allah ya mudah-mudahan besok-besok bisa diusulkan untuk yang apa namanya yang sudah valid info GTK-nya. Ya. Nah, memang satu yang harus benar-benar diverifikasi oleh operator tunjangan itu adalah apa namanya status kepegawaian. Status kepegawaian itu harus benar-benar dicek. Karena kalau di sekolah negeri itu harus SK-nya itu harus ke SK kepala daerah. Gitu, ya. Karena kalau dia ternyata SK-nya oleh kepala sekolah terus diusulkan sama dia pasti dimarahin sama orang pusat. Kenapa? Karena di pusat dibayarkan, sementara itu salah gitu. Kalau honor sekolah nggak bisa. Jadi yang bisa menerima tunjangan profesi adalah guru tetap. Nah, salah satu poin guru tetap, salah satunya itu adalah yang di sekolah negeri itu SK-nya adalah oleh kepala daerah atau penanggung jawab kepegawaian, ya, yang berhak untuk mengangkatnya. Kepala sekolah sampai saat ini masih belum punya kewenangan untuk mengangkat guru untuk sampai saat ini, ya. Itu siapa yang balapan itu kencang banget? Ada yang balapan kencang banget itu. Baik ya, itu. Oke, pasal 13 ayat A. Untuk mapel tertentu pada sekolah kecil, ini minimal 3 rombel. Karena keterbatasan ketersediaan JJM, contoh seni budaya 2 jam, tidak harus memenuhi 12 jam minimal di sekolah induk. Nah ini. Jadi nggak bakal ketemu memang 12 jam ya gitu loh. Kalau sekolahnya sekolah kecil tadi ya. Nah, tatap muka tetap harus mendapat TTL 6 jam. Jadi TTL tetap harus diambil, tugas tambahan lainnya ya. Tetap harus menambah 6 jam di sekolah lain kalau sekolahnya tidak terpencil. Ya. Tetap harus hadir 40 jam di sekolah. Ya. Tetap harus hadir 6 jam di sekolah. Ya. Saya kecilin volume saya dulu deh, ini terlalu besar kayaknya. Oke. Baik, tetap harus hadir 40 jam di sekolah induk. Nah ini, di sekolah induknya tetap wajib hadir 40 jam. Jadi walaupun mengajarnya cuma 3 rombel, tapi dia tetap harus hadir di sekolah induknya sebanyak 40 jam per minggu. Itu tidak terpenuhi nggak bisa tuh diusulkan. Itu. Lah, bagaimana ngecek jamnya? Nah, sebenarnya kan di GTK itu sudah disiapkan hadir GTK. Ya, hadir GTK itu harusnya diisi. Itu jadi rujukan operator tunjangan untuk melihat kehadiran. Ya, untuk melihat kehadirannya di hadir GTK. Nah, rekapnya harusnya dikirim sama sekolah ke operator tunjangannya. Gitu ya. Harusnya sih per tiap bulan itu ada rekapnya dikirimkan lewat online saja kirimnya. Ya, lewat email atau lewat apa gitu ya. Nah, alternatifnya, ini guru dengan kasus di atas tidak perlu mengajar di sekolah lain, tetapi diberi tugas tambahan 12 jam. Ya, kalau udah dapat tugas tambahan 12 jam, ya dia harusnya sudah cukup, gitu ya. Nah, tapi tetap harus ngajar, gitu. Oke, ya. Nah, ini kebutuhan gurunya. Penghitungan kebutuhan guru di info GTK sudah ditampilkan. Tinggal lihat kebutuhan gurunya berapa di sana. Kalau kebutuhan gurunya memang tidak berlebih, dianggap tidak berlebih, harusnya bisa valid. Ya, harusnya bisa valid. Dan kalau bisa valid, harusnya bisa diusulkan. Harusnya bisa diusulkan. Tapi tentu, sekali lagi, dinas memang wajib berhati-hati, terutama untuk status kepegawaian non PNS di sekolah negeri, ya, non PNS di sekolah negeri, ya, karena banyak sekolah negeri yang ngangkatnya masih oleh kepala sekolah, bukan oleh kepala daerah, ya, yang berhak untuk mengangkat guru. Oke,
Monggo silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Saya besarin ini dulu. Speakernya. Nah, monggo. Ya, Pak Agus duluan atau saya ini ya? Halo? Bu Asna dulu. Monggo, Bu Asna. Saya yang di luar. Ya, betul, Pak. Jadi ini lah masalahnya, jadi tidak bisa terbit SK-nya ya, Pak. Kalau status di info GTK-nya sudah valid, harusnya bisa. Iya, Pak. Harusnya bisa ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Iya, betul, Pak. operator tunjangannya bisa nonton video ini. Ya, dia nanti bisa telaah lagi. Pak, betul. Ya, tapi tidak juga semerta-merta begitu nonton bisa langsung diusulkan ya. Dia mungkin dinas pun harus mentelaah ulang. Dia pelajari permennya. Jadi permennya Permen 15 tahun 2018 ya, pasal 13 ya. Oke, itu saya rasa Bu Wasna ya. Nah, ini Pak, tadi Pak ini juga saya mau tanya Pak, misalnya kan ini sejarah Pak ya. Nah, sejarah itu bisa tidak maksudnya ada yang relevan dengan pelajaran lain di SMK Pak selain ini ya Pak. Maksudnya karena keterbatasan di sekolah saya 12 jam itu kan. Ibu di SMK itu ada mapel apa yang berhubungan dengan sejarah kira-kira? Tidak ada. Mana? Hah? Ada mapel apa saja di SMK selain sejarah yang kira-kira ada kaitan dengan sejarah? Hah? Cuma sejarah Pak. Iya, itu dia susahnya, cuma sejarah. Iya, jadi nggak bisa ada yang lain kan kalau ibu misalnya begini. Kayak ini Pak. Apa? Ibu nggak? Kayak IPA itu Pak, Iya. kan IPA bisa masuk di ini Pak, di prakarya. Kayak begitu kan kalau sejarah nggak bisa gitu loh. Karena tidak ada unsur prakarya di sejarah gitu loh ya. Nah, jadi yang memang mau tidak mau ya cuma ngajar sejarah saja gitu. Iya, betul Pak. Masalahnya kan ini sebenarnya awalnya saya kan ini dari IPS Pak. Sertifikasi saya IPS dari SMP waktu non PNS. Nah, pas terangkatnya di sini di SMK kan ini sudah berangkat 13, tidak ada lagi IPS, jadi sejarah ini Pak. Iya. Ya itu. Ya, tapi seharusnya gini, saya katakan lagi sekali lagi, pasal 13 itu kan pengecualian. Kalau memang karena struktur kurikulum ibu yang menyebabkan ibu jadi tidak valid, bukan tidak valid, maksudnya jadi tidak memenuhi 24 jam, harusnya masih termasuk dalam pengecualian. Cuma ada catatan di sekolah ibu. Gitu. Gurunya kebanyakan. Ya, ibu itu terselamatkan, temen ibu terselamatkan karena tugas tambahan 12 jam gitu. Dan ibu pun ada terselamatkan juga dengan 12 jam tadi. Karena ibu juga kan sebagai kepala perpus atau kepala lab, Bu? Ibu kepala lab atau kepala perpus? Kepala lab, Pak. Nah, ibu kepala lab. Temennya wakil kepala sekolah kan gitu ya. Nah, jadi itu bisa membantu gitu. Itu bisa membantu karena total jamnya jadi 42. Kalau 42 jam butuh 2 guru gitu lah. Nah, karena butuh 2 guru, harusnya ibu juga bisa terbit SKTP-nya. Itu aja. Bukan berarti langsung SK, Bu ya. Ya, biar nanti dia akan telah ulang bersama tim di daerahnya karena dia terus terang aja operator tunjangan itu berat bebannya. Ya, karena kalau dia salah usul nanti akan ada dampaknya. Ya, khasiannya kalau ternyata sama pemeriksa dinyatakan tidak valid, ibu harus mengembalikan tunjangan profesi. Itu yang mereka jaga. Jadi menjaga juga jangan sampai ibu kerepotan. Sudah terima tunjangan profesi, tapi harus mengembalikan. Nah, itu yang mereka jaga gitu, Bu ya. Baik. Cukup, Bu? Atau masih ada? Sekarang Mas Dwi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama kasusnya dengan Bu Asna, Bang.
Iya. SMK. Hmm. Mapel sertifikasinya IPS. Terus gurunya berapa? Gurunya cuma satu. Gurunya cuma satu. Gurunya cuma satu, rombelnya ada 6. Cuma kan di struktur kurikulumnya untuk sejarah itu ada di kelas 10 saja. Jadi cuma rebutan aja. Jadi rebutan jam. 6 jam. Terus ada tambahan kepala perpus. Tambahan kepala perpus, oke. Jadi berapa? Tambahan kepala perpus sama tambahan 18. Tar dulu, guru cuma satu-satunya kan? Iya, cuma satu-satunya. Lah dia berebut sama siapa jamnya? Hah? Guru cuma satu-satunya berebut sama siapa jamnya? Hah? Kenapa? Loh, katanya tadi dia di berebutan jam. Hah? Halo? Tadi dia berebutan jam. Halo? Mana nih? Pasti? Iya. Iya, halo. Ah, gimana? 6 jam di Indo. 6 jam di Indo. Terus tugas tambahan 12 jam. Jadi 18 kan? 18. Ah, sekarang ya itu. Lihat pasal 13. Ya kan? Ya kan, pengecualian. Ya. Nah, oke. Tapi info kita kan sudah valid kan? Valid. Info ketika valid. Bang. Oh, udah. Itu. Nah, itu. Terkendalanya operator. Terkendalanya di operator tunjangan. Iya. Ya udah nanti ini secepatnya mudah-mudahan. Seperti itu. Iya. Mudah-mudahan editingnya tidak terlalu lama. Nanti malam bisa selesai. Nanti saya upload. Tunjukkan saja. Ya, biar operator tunjangan mau melihat lagi Permen 15 tahun 2018. Karena dia harus telaah ya. Dia terus terang harus telaah lagi. Jadi, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Oke? Ya, Pak. Oke. Masih ada yang lainnya? Nah, cabang dinas ini seharusnya cuma menjadi perpanjangan, bukan menjadi eksekutor. Harusnya. Betul, Bang. Ya, jadi perpanjangan tangan itu ya gimana? Kalau ada guru ngumpulin berkas, mau dia berkasnya valid, mau tidak valid, gitu loh. Jangan jadi eksekutornya. Kirimkan itu ke operator tunjangan. Harusnya kan begitu. Ya nggak? Iya, betul. Harusnya. Ya, tapi ya sekali lagi saya kurang tahu di daerah. Tapi kita bahas aja tentang rule-nya. Harusnya tidak 24 jam pun pada saat dia dinyatakan valid. Ya, karena keterbatasan kurikulum, maka dia berhak mendapatkan tunjangan profesi. Tapi penuhi dulu. Ya, tapi penuhi dulu kewajiban-kewajibannya. Kalau dia tidak bisa mengajar 24 jam, dia harus ngambil ekivalensi. Kalau dengan ekivalensi masih tidak bisa, maka tambahkan lagi dengan mengajar keluar. Atau berikan guru tersebut tugas tambahan utama. Nah, itu. Ya, jadi itunya harus dipenuhi dulu. Unsur-unsur tadi dipenuhi dulu semuanya. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah dipenuhi tapi ternyata masih kurang 24 jam, ya itu sudah keterbatasan, nggak bisa diabaikan gitu. Tidak bisa diabaikan. Kalau ya, dia sudah memenuhi semua aturan yang ada tapi jamnya masih tetap kurang dari 24 jam. Maka itu wajib diusulkan tunjangan profesinya. Kalau datanya valid tentunya ya. Begitu Mas Tuy. Ya. Masih ada lagi yang lain? Untuk penarikan data masih terus proses, Bang ya? Masih. Kan Dapodik juga baru dibuka lagi sinkronnya kan? Nah, sinkron Dapodik kan dibuka lagi, diperpanjang tuh, ya. Kita masih adakan penarikan. Selama ada sinkron Dapodiknya masih jalan. Karena banyak ganda itu proses kapan hari? Hah? Ada yang NPTK ganda, yang tidak sesuai dengan apa? Kelulusan sertifikasi. Kelulusan sertifikasi. NPTK tidak sesuai dengan sertifikasi.
sertifikasi. Ah. Ya, punya NUPTK 2 ya. Oke, NUPTK-nya 2. Punya NUPTK 2. Ya, tapi NUPTK-nya tidak sesuai dengan NUPTK yang sertifikasi. Gitu kan? Ya. Halo, Mas Dwi. Halo. Halo. Mana? Jadi kalau ada orang punya 2 NUPTK, tapi yang dipakai NUPTK-nya tidak sama dengan NUPTK yang ada di sertifikat pendidik, yang sertifikasi, ikut sertifikasi dulu, bukan sertifikat pendidik ya. Yang ikut sertifikasi dulu, maka solusinya apa? Solusinya adalah pakai NUPTK yang sesuai dengan NUPTK pada saat daftar sertifikat pendidik dulu. Pada saat ikut PPG dulu, dia pakai NUPTK yang mana? Nah, pakai di Dapodik NUPTK yang itu, nggak boleh yang lain. Kalau pakai NUPTK yang lain, ya nggak valid-valid lah. Itu, Bang. Ya. Iya kan? Itu sebelumnya sudah diperbaiki, Bang. Tapi Nah. kenapa di Perpal PTK kok turun lagi itu? Wah, kalau Perpal PTK ya nanyanya ke yang ahli. Ya, yang ahli Perpal PTK. Saya juga nggak paham. Oh, Ya, kan? ya, Bang. Kalau Ya, Perpal PTK saya mana paham. Pusdatin. Hah? Pusdatin sudah proses. Nah, terus yang penting intinya adalah di Dapodik itu keluar NUPTK yang sesuai dengan NUPTK-nya NUPTK yang di sertifikat pendidiknya pada saat ikut daftar dulu gitu, di data kelulusan. Sorry, di sertifikat pendidik nggak ada NUPTK ya. Jadi di data kelulusannya gitu loh. Harus sama itu. Kalau itu nggak sama nggak bakal bisa valid. Karena dianggap belum belum update Dapodik gitu. Orang Simtun bilang dia belum update Dapodik. Nah, di info GTK keluarnya dia belum bersertifikat pendidik gitu. Kenapa? Karena NUPTK-nya tidak sama. NUPTK-nya tidak sama, otomatis ya tidak ketemu gitu kan, linknya nanti pakai NUPTK. Itu ya? Ya, Bang. Ya. Terus ada lagi nih, Bang. Apa lagi? Lulusan Bang. Hah? Info GTK itu apa memang ada yang kelulusan sertifikasi sampai sekarang belum masuk ke info GTK? Lulusan sertifikasi sampai sekarang belum masuk ke info GTK. Iya. Yang NRG-nya terbitnya tahun 2020. Tanggal terbitnya 2020 itu tidak masuk ke Simtun saat ini. Dia baru bisa masuk nanti di tahun 2021. Baca PP 41, PP 78, PP 19. Ya. PP 41 tahun 2009. PP 74 tahun 2008. PP 19 tahun 2017. Nah, itu dibaca tuh dasarnya tuh. Ya. Ya. Meskipun angka depannya 19. Meskipun ya lihat tanggal terbitnya. Tanggal terbitnya lihat. Tanggal terbitnya lihat. Nah, tapi ada juga memang yang terbitnya itu tahun 2019. Tapi ternyata NUPTK-nya sudah digunakan oleh orang lain, itu pun tidak akan bisa masuk. Jadi NUPTK-nya itu pernah digunakan oleh orang lain untuk ikut sertifikasi yang dulu-dulu. Nah, itu pun nggak bisa masuk itu. Kan bentrok jadinya. Iya kan? Ya, crash. Betul gitu loh. Jadi itu banyak faktor. Kenapa kok dia nggak bisa masuk? Bisa jadi karena itu. Yang kedua, bisa jadi NUPTK-nya nggak valid. Dia di Simtun belum ada NUPTK itu. Gitu, belum ada gitu. Cuma NUPTK dia nggak valid. Jadi begitu kita cross check ke data arsip NUPTK, ternyata NUPTK dia itu punya orang lain gitu misalnya, atau namanya beda. Ya, kan di info GTK keluar tuh validasi NUPTK kan yang paling atas itu. Ya, itu validnya NUPTK-nya. Di info GTK NUPTK-nya validnya. Kalau nggak valid ya nggak bisa masuk ke Simtun. Hah? Ya. Nah sekarang pada saat dia ikut sertifikasi, namanya sama enggak, tanggal lahirnya sama enggak, cara penulisan namanya sama enggak. Nah, itu kan harus dicek benar-benar tuh. Nah, jangan sampai namanya Muhammad Rafi di ikut sertifikasinya pakai M Rafi, yang nggak bisa masuk.
Kan beda. Ya. M itu kan bisa Muhammad, bisa Mahmud. Iya kan? Bisa macam-macam itu. Ya. Nah, itu. Masih ada ini lagi? Ya. Jadi bahasan tentang masalah Bapak dan Ibu sekalian ini udah selesai ya? Ya. Bahasan masalah Bapak Ibu yang utama tadi udah selesai. Baik ya? Baik. Oke, kalau gitu ya, karena ini kan sudah 1 jam lebih juga ya. Sudah jam 3 ini ya. Kebetulan saya juga hari ini lagi WFH ya. Jadi nggak boleh lama-lama nih ninggalin WFH-nya ya. Karena kalau saya lagi online ini kan berarti WFH saya tinggalin nih ya. Jadi kita sampai cukupkan dulu sampai sini Vicon kita ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, minimal menjawablah kegalauan Bapak Ibu sekalian hari ini ya, walaupun masih belum terbit SKTP-nya, tapi tenang, masih ada bulan Juni. Kalau Juni belum beres, masih ada bulan Juli. Bulan Juli belum beres, masih ada bulan Agustus, tapi SKTP sekarang nggak terbit. Baik ya, mohon maaf kalau masih kurang menjawab ya. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.